Di chapter 1067, kita semua mendapatkan info yang menarik mengenai otak Vegapunk, robot yang ditemukan kelompok Luffy, dan kedatangan CP0 yang akan Nana Story bahas di sini lebih dalam. Sebelum mereview, terima kasih buat Stories yang sudah subscribe Lara Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe sekarang dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Simak sampai habis ya Storyers. Di cover story menunjukkan pertengkaran antara Caesar dan Judge. Dan ternyata Judge sudah lupa dengan Caesar padahal mereka sama-sama dari Mets. Mungkin Caesar sebel banget sama Judge karena sudah membantu anak-anaknya kabur, ternyata Judge sudah lupa dengan dia. Di awal chapter kita ditunjukkan fakta Vegapunk yang ternyata memakan nomi atau brain fruit untuk menampung setiap detail dari pengetahuannya meski dia terlahir jenius. Dan Vegapunk sangat bangga dengan julukan otak terbesar di dunia, bahkan masih terus bertumbuh sampai sekarang. Vegapunk ini benar-benar dapat Devil Fruit yang sesuai dengan profesinya. Di chapter sebelumnya, dia juga mengatakan mengingat semua isi buku-buku peninggalan Ohara, dan dia gunakan sebagai dasar penelitiannya. Jadi, meski Vegapunk banyak belajar, dia tidak lupa dengan apa yang dia pelajari sebelum-sebelumnya, tidak seperti manusia pada umumnya. Kasus ini sama seperti Trafalgar Law, di mana dia seorang dokter yang dari kecil juga sudah mempelajari tentang kedokteran, dan beruntungnya dia bisa memakan OP nomi yang sangat sesuai dengan profesinya itu, sehingga benar-benar bermanfaat. Di mana brain fruit dan OP nomi ini jika digunakan orang lain, belum tentu potensinya juga maksimal. Dengan begitu, Vegapunk bisa memotong kepalanya dan menyimpan otaknya di Punk Records. Dapatnya lagi, Vegapunk bisa menemukan sebuah antena yang bisa dia gunakan terus-menerus. Antena itu menyalurkan gelombang otak ke Punk Records. Dan Punk Records ini, dia bisa memfokuskan ke bidang yang berbeda-beda untuk setiap poinnya. Dengan 6 Vegapunk, pekerjaannya juga bisa lebih cepat selesai. Tapi tetap pengetahuan mereka semua berdasarkan dari otak Vegapunk, hanya saja kepribadiannya yang terpisah. Hal yang paling penting, Dr. Vegapunk ingin semua manusia bisa mengakses Punk Records, bahkan juga bisa mengupdate sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Jadi ini seperti internet atau Google-nya di dunia One Piece. Dan Dr. Vegapunk mengatakan, seluruh manusia bisa memiliki satu pikiran yang sama. Menurut Lara Story, ini kata-kata yang keren dari Dr. Vegapunk. Vegapunk sudah menyiapkan bagaimana menyetarakan setiap manusia melalui pengetahuannya. Di mana dunia One Piece ini banyak ketidaksetaraan. Selain diskriminasi, juga banyak hal yang pemerintah tutupi, sehingga banyak orang yang juga tersesat karena ketidaktahuan hal yang sebenarnya. Ini pastinya juga setiap orang nanti bisa mengetahui secara sebenarnya yang selama ini ditutupi, bahkan dihancurkan. Jika seluruh manusia bisa mengetahui sejarah dunia melalui Punk Records, maka sejarah itu tidak akan dilupakan dan tekad Ohara terus berlanjut dan tetap bertahan. Dan kita berlanjut ke Bonnie. Bonnie langsung emosi ketika melihat Vegapunk dan meminta Vegapunk untuk mengembalikan Kuma. Dan Bonnie sudah siap membunuh Vegapunk, tapi lightsabernya itu ternyata mengundang banyak serangga, sehingga Dr. Vegapunk selamat. Seandainya produk itu tidak gagal, Vegapunk terbunuh, maka Kuma juga tidak bisa kembali normal. Vegapunk bertanya tentang naga lain selain Kaido di Wano, yang dianggap gagal karena warnanya berbeda. Ini membuat Lara Story teringat dengan perkataan Guernica yang katanya beruntung Devil Fruit buatannya itu gagal. Sepertinya pemerintah dunia tidak tahu kegagalan hanya karena sebuah warna pada waktu itu. Karena jika gagal, Vegapunk bisa membuat penemuan yang lebih wow lagi dari yang sebelumnya. Contohnya saja, Pacifista yang dulunya mudah dihancurkan, dan Vegapunk membuat temuan barunya yaitu Seraphim yang jauh lebih baik daripada Pacifista. Robot yang ditemukan oleh kelompok Luffy bisa bergerak sendiri dan menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, tapi beruntung robot itu kehabisan energi.
Vegapunk sendiri belum menemukan energi apa yang dibuat untuk menghidupkannya. Dan Vegapunk juga tidak tahu apa tujuan robot itu dan dari mana dia berasal. Tapi pemerintah pada saat itu meminta untuk menghancurkannya. Beruntung para peneliti yang penasaran tidak menghancurkannya dan malah menyembunyikannya. Dan mereka meneliti robot itu. Dan sampai saat ini pemerintah belum tahu keberadaan robot itu. Layla Story juga menemukan sedikit clue tentang perang antar kerajaan kuno dan 20 kerajaan di masa lalu, di mana clue itu saat badan Kinemon menempel pada naga dan Vegapunk yang badannya terjebak di robot. Kinemon berasal dari Wano yang merupakan sekutu dari kerajaan kuno menempel pada naga. Naga ini gambaran dari World Government, di mana 20 kerajaan yang menang ini mengklaim dirinya sebagai naga langit. Sedangkan Vegapunk yang disebut pengetahuannya 500 tahun lebih maju dan terikat dengan World Government saat ini, badannya terjebak pada robot, di mana teknologi itu berdasarkan zaman kerajaan kuno. Clue lainnya juga ada di Egghead loh, ditunjukkan hologram raksasa pertarungan antar naga dan robot, yang artinya perang saat itu menggunakan robot dan naga. Itu kenapa World Government ingin menghancurkannya. Nah, lalu bagaimana energi yang digunakannya? Bahkan Vegapunk tidak menemukan sumbernya di saat ini. Apakah saat itu menggunakan energi yang hanya Joy Boy atau Nika yang buat? Apalagi di chapter lalu ketika Luffy meminta robot itu bergerak dan memanggil namanya, robot itu merespon dan mengeluarkan shockwave. Yang perlu kita ingat, kekuatan Nika adalah imajinasinya. Ya pasti, sangat keren kalau nanti Luffy bisa menciptakan energi untuk robot itu. Atau bahkan energi itu sumbernya ada di Laugh-Tale, sehingga dengan mencapai Laugh-Tale dan mengambil energi untuk robot itu bisa hidup kembali. Robot itu menyerang tepat dengan kejadian di mana Fishman mendapatkan diskriminasi. Saat itu, Fishman juga pertama kali mendatangi referee, yang sepertinya kejadian itu terjadi di hari yang sama saat referee. Sehingga Fishman Island tidak datang lagi ke referee setelah kejadian diskriminasi dan penyerangan robot, meski tidak ada korban. Dan kemana Vegapunk ingin pergi? Apakah ke Dragon atau Elbaf? Yang nantinya akan jadi tujuan selanjutnya. Menurut Stories, Vegapunk ingin kemana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, di sini Bonnie juga pingsan karena banyak serangga yang datang. Dan di sini Luffy menemukan stak beetle atau kumbang capit. Bahkan Luffy ingin menunjukkan pada Bonnie dan Chopper protes karena Luffy lebih peduli pada kumbang daripada Bonnie yang pingsan. Memang, Luffy dan Usopp sangat suka dengan serangga, tapi yang paling sering ditunjukkan adalah Luffy. Ini sesuatu yang disampaikan oleh Oda yang berhubungan dengan Sun God, di mana kumbang, di banyak kultur dunia nyata, hewan tersebut berhubungan dengan dewa matahari. Bahkan di Afrika menganggap kumbang ini sebagai titisan dewa matahari. Sedangkan di Mesir, mereka menyembah skala beetle sebagai simbol dari matahari, cahaya, dan regenerasi. Kita semua banyak yang sudah tahu kalau topi jerami juga melambangkan daun di One Piece atau matahari terbit itu sendiri. Dan di sini juga ada detail kecil di mana kumbang yang ditemukan Luffy juga menempel pada topi jeraminya. Dan kembali lagi ke permintaan Vegapunk pada Luffy. Biasanya Luffy ketika diminta bantuan akan menolaknya dulu. Kebiasaan Luffy ini ingin mengetahui kejadian sebenarnya atau apa yang akan terjadi ke depannya. Biasanya Luffy juga menolak permintaan di tengah-tengah cerita, bahkan meskipun permintaan itu sangat penting, itu Luffy tolak dan membuat anggota lainnya juga marah. Tapi Luffy juga membuat orang itu menyadari dulu apa yang menurut Luffy yang seharusnya dilakukan, baru dia menyetujui-nya. CP0 datang dan meminta untuk berlabuh. Hebatnya, CP0 ini bisa menumbangkan salah satu robot Seabeats yang ada di sekitar Pulau Egghead. CP0 menambahkan target mereka yaitu Bonnie, yang mereka bilang sudah berhasil kabur dari World Government berkali-kali, dan sampai saat ini menjadi misteri kenapa Bonnie dibunuh oleh World Government. Sepertinya ini ada kaitannya dengan Sorbet Kingdom. Tapi untuk pastinya kita tunggu kelanjutannya ya, karena masih minim informasi mengenai Sorbet Kingdom ini.
CP Zero juga tampaknya tidak tahu jika ada Straw Hat Pirates di sana. Yang pasti rencana pembunuhan Vegapunk dan Bonnie juga tidak akan berjalan mulus. Kelompok Luffy bisa membantu Vegapunk dan Bonnie. Bahkan Bonnie sendiri masih bisa bertarung. Dan kita akan melihat aksi dari satelit Vegapunk ini. Mereka sepertinya lebih siap bertarung dan memiliki skill combat daripada Vegapunk yang asli. Yang pasti bakal menarik banget nih. Ketika Sokka meminta bersiap untuk bertarung, tiba-tiba Kuma yang ada di Kamabaka Kingdom juga beraksi. Bahkan dia seperti terburu-buru. Apakah ini karena perintah Sokka atau perasaan orang tua yang anaknya dalam bahaya sehingga ingin menyelamatkannya? Kemana tujuan yang paling ingin kamu datangi? Jika ke Egghead, maka Kuma pasti juga akan ditemani oleh Revolutionary Army lainnya dan akan Red Dragon ikut. Dan ini menjadi pertemuan antar ayah dan anak. Tapi Kuma sendiri masih dalam keadaan diperbaiki oleh Lindbergh, di mana kita bisa melihat banyak elemen-elemen robot yang keluar dari tubuh Kuma. Sepertinya Lindbergh berusaha untuk menyadarkan Kuma, tapi Liar Story pikir tetap cara terampuh dan yang bisa melakukannya yaitu Vegapunk sendiri. Nah, itu dia review chapter 1067. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video.